selamat memperingati hari Pentakosta. Haleluya. Ya, salah satu hari raya umat Kristen yang sangat dianaktirikan, saudara. Ya, kenapa dianaktirikan? Karena kalau hari raya yang lain ada panitianya, saudara. Natal ada panitianya. Bahkan 3 bulan sebelumnya sudah dibentuk panitia, saudara. Supaya apa? Supaya bisa bekerja menggalang dana, saudara. Hari kedua adalah hari Paskah. Lumayan, saudara. Semua dari tempat persembunyian itu biasanya muncul dan memakai pakaian hitam, saudara, ya. Kenapa? Karena hari hamba mati Tuhan Yesus dan hari kebangkitannya, saudara. Yang ketiga, hari kenaikan. Ini juga anak tiri juga, saudara. Karena bukan pas hari Minggu, saudara, pas pula gantung dia, saudara, di pertengahan, saudara. Jadi seringkali juga itu dipakai orang untuk hari libur, saudara. Tapi jatuh pula lah hari Pentakosta. Nyaris orang bahkan lupa bahwa hari ini hari Pentakosta. Mari kita lihat satu ayat, ada apa rupanya di hari Pentakosta itu, saudara. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, katanya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Bukan berserak-serak. Kita mau tanya, ngapain mereka berkumpul? Maka jawabannya adalah untuk memperingati, untuk melakukan, untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada umat Israel lewat Musa. Dan itu sudah dilakukan mereka secara turun-temurun. Ulangan pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama. Ulangan pasal 16 ayat 16. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Sudah menjadi sebuah ketetapan Tuhan kepada umat Israel bahwa setiap laki-laki yang dewasa, katanya, harus menghadap Tuhan merayakan 3 hari raya yang besar bagi orang Israel. Apa itu? Yang pertama, hari raya roti tidak beragi. Kapan pertama kali hari raya roti tidak beragi ini dirayakan? Pada waktu keluarnya orang Israel dari tanah perbudakan Mesir. Dan itu terus harus dirayakan. Itu namanya hari raya roti tidak beragi. Itu yang juga dikatakan di dalam firman Tuhan hari raya Paskah. Jadi hari raya Paskah pun itu sudah dirayakan turun-temurun. Yang kedua, hari raya 50. Hari raya ke-50 itulah yang disebut hari raya Pentakosta. Ngapain mereka berkumpul? Hari itu mereka memperingati, yaitu turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Itu yang pertama. Jadi mereka peringati itu turunnya hukum Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Tapi yang kedua, setelah mereka masuk ke tanah Kanaan, saudara, mereka memperingati juga selain turunnya hukum Taurat kepada Musa, mereka juga memperingati hari panen raya, panen gandum yang besar di tengah-tengah umat Israel. Dan itu mereka rayakan selama 7 hari. Yang kedua, apa yang terjadi rupanya di hari Pentakosta itu, saudara? Yang kedua, mari kita lihat Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua sampai dengan 4.
Yuk, mari kita baca bersama-sama dari ayatnya yang kedua sampai dengan 4. 1, 2, ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kalau yang pertama tadi kumpul ada 17 suku bangsa, mereka memang sudah tiap tahun merayakannya. Tapi kali ini di hari raya Pentakosta yang dicatat itu ada tambahan peristiwa yang dahsyat. Ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama tadi itu ribuan orang kumpul merayakan hari Pentakosta. Tapi ada kelompok kecil yang kedua, yaitu 120 orang murid-murid Yesus, rasul-rasul, berkumpul pada waktu itu menantikan janji Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus. Rupanya dicurahkannya pada waktu hari Pentakosta itu. Dan ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, mulailah katanya mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diperintahkan oleh Roh kepada mereka untuk dikatakan. Wah, jadi selalu 3 hari raya tadi itu orang Israel itu merayakannya secara turun-temurun, sudah merupakan sebuah tradisi. Rupanya pas hari Pentakosta itu juga dicurahkan Tuhanlah Roh Kudus. Sehingga kalau sekarang kita merayakan hari Pentakosta, kita mensyukuri atas pencurahan Roh Kudus untuk kali yang pertama disiapkan Tuhan untuk menjadi Allah Tritunggal itu menyertai kita. Haleluya. Jadi itu makanya kalau hari Pentakosta bagi orang percaya sekarang ini adalah memperingati, mensyukuri akan pencurahan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan. Kenapa rupanya harus kita rayakan, harus kita syukurkan? Karena memang seperti minggu lalu apa yang kita sudah dengar pada waktu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saudara, katanya adalah lebih baik kalau aku pergi. Haleluya. Saya sudah coba jelaskan, kalau menurut aku adalah lebih baik Tuhan Yesus tidak naik ke surga, saudara. Paling tidak seumur hidupku aku senanglah dia, ya kan? Tetapi rupanya nggak gitu Yesus bekerjanya. Karena kalau Yesus nggak naik ke surga, Roh Kudus tidak turun. Haleluya. Nah, apa manfaatnya Roh Kudus itu? Roh Kudus itu turun. Maka Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita. Mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Kita akan lihat kenapa memang Roh Kudus itu harus kita syukuri, karena dia dicurahkan bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 16 kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang baik, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Salah satu sebutan ketika Yesus akan lahir itu, malaikat berkata, Dia itu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi selama dia masih dalam bentuk daging, maka Tuhan itu tidak beserta dengan kita. Dia cuma beserta dengan orang yang dekat dengan dia. Haleluya. Dia tidak ada pada dia memang Tuhan 100%, tapi dia bukan ada pada masa depan. Dia juga tidak ada pada masa lalu. Walaupun dia Tuhan 100%. Tapi Alkitab berkata ketika dia ada di muka bumi ini, dia membatasi ketuhanannya itu, sehingga dia ada pada waktu itu saja. Tetapi kapan itu Immanuel?
setelah dia naik ke surga. Tapi yang ketiga, apa rupanya yang terjadi lagi di hari Pentakosta itu? Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai dengan 41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat itu. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow. Jadi pada hari Pentakosta, orang Yahudi yang tadinya turun-temurun merayakan perayaan itu, tapi di kelompok murid-murid Yesus itu ternyata hari pencurahan Roh Kudus. Bagi orang Yahudi turunnya hukum Taurat, tapi bagi umat yang percaya turunnya Roh Kudus. Haleluya. Bagi orang Yahudi panen gandum yang melimpah, tapi bagi umat Tuhan panen jiwa-jiwa yang bertobat dan dibaptis.